Ibunda dari Femas Yani Arianto, usia 22 tahun, pemuda asal Madiun yang dilaporkan hilang saat berwisata di Korea Selatan, memang mengaku sama sekali tidak mengetahui keberangkatan anaknya ke luar negeri. Menurut si ibu, anaknya tersebut hanya berpamitan untuk pergi bekerja di Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu, pemerintah Desa Batengan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, membenarkan jika Femas warganya hilang di Korea Selatan dari media sosial. Pak, itu diketahui hilang, pihak lurahan tahunya dari mana, Pak? Kami tahu dari sosial media, dari TikTok, dari Facebook yang sudah beredar. Apakah ada keluarga mengadu ke kelurahan? Untuk sementara ini belum. Harapan saya semoga anak saya diparingi umur panjang, badannya sehat dimanapun dia berada. Saya doakan terus. Mungkin yang disampaikan ke putranya. Ya, jaga diri, hati-hati dimanapun. Soalnya saya tidak tahu di mana. Menurut Muatin, selama ini anak kedua dari 3 bersaudara tersebut tidak pernah meminta uang saku untuk keberangkatannya ke luar negeri. Persoalan ini berkembang setelah ibu berusia 56 tahun ini menerima panggilan telepon dari pihak yang mengaku dari Biro Tur yang memberangkatkan anaknya. Ia lalu diminta menanggung kerugian puluhan juta rupiah akibat hilangnya Femas dari rombongan tur wisata di Korea Selatan. Informasi selanjutnya, pemirsa, seorang oknum polisi berdinas di Polres Wonogiri melakukan pelecehan terhadap anak dari rekan kerjanya. Ironisnya, pelaku juga dikenal sebagai pemilik pondok pesantren di Wonogiri, Jawa Tengah. Polres Wonogiri mengungkap modus pelecehan seksual dengan tersangka aparat penegak hukum sekaligus pemilik pondok pesantren. Pelaku berinisial E, oknum anggota Polres Wonogiri berpangkat Bribka. Diketahui korban berinisial N, 19 tahun, merupakan putri anggota Polres Wonogiri. Antara pelaku dan orang tua korban merupakan rekan kerja di Mapolres Wonogiri. Orang tua korban menganggap pelaku bisa memberikan nasihat yang berguna bagi putrinya. Namun pelaku justru melakukan tindakan asusila dengan mengirimkan foto alat vitalnya kepada korban dan melakukan panggilan video mesum. Awalnya kita menerima laporan terkait dugaan adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Wonogiri, di mana korban ini adalah juga anak daripada salah satu anggota Polres Wonogiri juga. Motifnya kalau kita tanya khilaf, kekhilafan yang bersangkutan terhadap korban. Akibat perbuatannya, Bribka E terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Dia Sinta, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang prajurit TNI tewas dengan penuh luka tusuk di Jalan Pondok Hijau Golf, Tangerang, Banten. Polisi bergerak cepat dan menangkap 4 pelaku. Inilah video yang terekam kamera pengawas CCTV saat terjadinya keributan antara seorang prajurit TNI dengan kelompok pemuda di kawasan Kelapa II, Tangerang, Banten. Pasca kejadian, korban bernama Prada Arif Budi Sampurna ini ditemukan tewas mengenaskan dengan luka penuh tusuk di pinggir Jalan Pondok Hijau Golf. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad korban serta melakukan olah TKP. Dan tak butuh waktu lama, 3 pelaku berhasil diamankan di tempat persembunyiannya, sedangkan 1 pelaku lainnya menyerahkan diri. Polisi saat ini masih menyelidiki motif dari para pelaku yang tega menghabisi nyawa korban. Di mana kita temukan yang bersangkutan almarhum sudah tidak bernyawa dengan ada luka tusukan. Dari 3 pelaku tersebut, kami mengamankan beberapa baju yang digunakan para pelaku dalam berbuat, dan tidak lama kemudian 1 orang pelaku penusukan mengamankan diri, menyerahkan diri ke Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, yang selanjutnya dari Polda Metro Jaya dilimpahkan kepada kami. Hingga saat ini terdapat 4 orang tersangka.
Sementara itu, seluruh pelaku kini masih menjalani pemeriksaan intensif guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Tangerang, Banten, Gunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang WNI asal Maros ditemukan tewas di kamar mes pekerja di Republik Armenia dengan kondisi mengenaskan. Korban dibunuh oleh rekan kerjanya karena menolak terlibat penyalahgunaan uang perusahaan. Valen Alexi Tamboto, WNI asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ditemukan tewas mengenaskan dalam kamar mes pekerja di kota Yerevan, Republik Armenia. Informasi tewasnya pria 24 tahun ini didapat keluarga dari rekan kerja setelah korban tidak dapat dihubungi dan tidak keluar kamar sejak libur. Rekan-rekan kerja korban membuka kamar menggunakan kunci cadangan, menemukan korban tewas dengan kondisi mulut, leher, tangan, dan kaki terlakban. Korban baru bekerja 3 bulan sebagai staf marketing IT konsultan. Diduga dibunuh rekan kerja sesama WNI karena menolak penyalahgunaan dana perusahaan. Informasi tambahan dari rekan-rekan kerjanya, mereka bilang setelah mereka dengar, mereka bilang dari beberapa informasi itu dari terduga pelaku ya, mereka ada upaya untuk penggelapan dana perusahaan. Keluarga masih menunggu informasi resmi proses pemulangan jenazah dari KBRI dan berharap pemerintah mempercepat pemulangan jenazah serta meminta agar para pelaku dihukum setimpal. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Bogor berhasil menggagalkan peredaran 1 juta pil obat keras terbatas. Selain itu, polisi juga menemukan peredaran narkotika jenis baru di Kota Bogor. Tim Satres Narkoba Polres Bogor menggerebek 2 gudang penyimpanan besar obat keras terbatas di kawasan Ranca Bungur dan Gunung Putri. Dari 2 lokasi ini, polisi menyita barang bukti berjumlah fantastis yang mencapai lebih dari 1 juta butir obat ilegal. Selain obat keras terbatas, Polres Bogor juga membongkar modus operandi baru peredaran narkotika jenis Etomidet dan Happy Water. Dari 3 kasus, polisi menyita barang bukti Etomidet sebanyak 65 buah cartridge yang dikemas khusus sebagai cairan rokok elektrik atau vape. Ironisnya, cartridge ini dijual dengan harga fantastis berkisar antara 4 juta rupiah hingga 6 juta rupiah per unit. Narkotik varian baru yaitu Etomidat dan Happy Water. Jadi kita mengungkap di Perum Gria Bukit Jaya, Tanjung Udik di Gunung Putri. Nah, ini temuan baru di mana sebelum-sebelumnya kita tidak pernah mengungkap Etomidat. Nah, ternyata barang ini sudah masuk ke wilayah Kabupaten Bogor. Tugas mengamankan 1 pelaku berinisial EJ dengan barang bukti 65 cartridge Etomidat dan 70 bungkus Happy Water.